Bapak Ibu kasih Tuhan, selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali dalam pelayanan SOS melalui menara doa yang ada di SOS Belanda, ya, harusnya untuk Eropa. Sebelumnya saya akan bacakan dulu yaitu visi atau dan misi daripada SOS, ya. Saya akan bacakan misi dan visinya yaitu di mana melayani pasien dengan kasih Kristus dan menjadikan pasien terang bagi kotanya dengan melakukan tiga misinya yaitu menguatkan orang sakit, memuridkan orang sakit, dan juga mengutus orang sakit supaya menjadi berkat bagi kota ataupun dimanapun dia berada. Ya, selamat malam dan selamat pagi di Indonesia dan selamat malam di Belanda ataupun di Eropa. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Direksi Jabat dan juga firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Christine Calvin dari Perancis. Ya, kita bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Ya, walaupun yang lain masih sudah tertidur, kita masih mencari wajah Tuhan dan pastinya Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, baik, saya silakan kepada Bapak Pendeta dari Sesi Jabat, silakan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, terima kasih Bu Pendeta Lena Marbon dan juga semuanya yang sudah hadir dalam SOS Belanda. Kita memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Masih dalam suasana kebangkitan, kita katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, akan mati, Terus dosa kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengantar doa-doa dan kesaksian kita pada saat tengah malam di Indonesia Barat. Kita mau menyembah Tuhan. Hidupku adalah penyembahan, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar
bila ku ada hanya karena Anda, hanya karena anugerah, bukan karena kita katakan tahu hidupku adalah penyembahan, haleluya. Tetap hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Hidupku, haleluya, terangkat di matamu, segenap hidupku bersamakan. Mari lebih semua lagi kita katakan pujian dan syukurku, pujian dan syukur kami bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, kami merendahkan hati bersembahkan. Kami sadar kami hanya ada karena Anda-Mu. Sadar bila Ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Katakan engkau hidupku adalah hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan dalam kemuliaan. Hidupku berharga, berharga di matamu, segenap hidup kami, segenap hidupku bersamakan. Kau hidupku, tetap hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersamakan, segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Haleluya. Saya kembalikan pada host, Tuhan berkati.
Ya, terima kasih Pak Sejabat. Saya langsung serahkan kepada Madam Christine untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama-sama ya. Silakan Madam Christine. Shalom, shalom, shalom aleihim. Saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah kita, ada dari Timur Leste, ada Ibu Stefani dari Singapura. Shalom Ibu Stefani, baru pulang dari Los Angeles ya, langsung hadir di tengah-tengah kita. Ada juga sahabat saya dari Prancis, Mbak Jenny Buffet. Ini adalah ketua kami di AAI, Asosiasi Indonesia. Ini presidennya untuk Asosiasi Indonesia. Terima kasih buat kehadirannya Mbak Jenny. Luar biasa ya. Bahkan saudara-saudara kita yang dari jauh. Ada Kak Elsa dari Belanda. Ini satu-satunya orang Belanda ikut hari ini. Ibu Manopo dari Palu. Pak David Richard, bahkan kita semua. Saya bersyukur kita bisa ada semuanya. Ini saya rasa bukan kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Nanti kita rindu ya semuanya mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ibu Stefani. Kenapa saya rindu? Karena baru-baru ini ada 2 orang yang dilayani hanya lewat telepon oleh Ibu Stefani yang menyaksikan bagaimana Tuhan dahsyat, karena beliau kan mengalami kanker stadium 4 dan sejak 5 tahun yang lalu divonis sebenarnya hidupnya sudah berakhir 5 tahun yang lalu, tapi hari ini masih ada, dan itu beliau jelaskan kepada pasien-pasien yang ada yang kami layani di sini. Ya puji Tuhan, ada yang berkurang kankernya sampai 60%, bahkan ada yang sembuh total 100%. Ya, jadi itu nanti si Stefani akan menyampaikan itu. Sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan. Baik, kita berdoa. Papa, ini waktumu, ini saatmu yang terindah, dan kami bersyukur, berterima kasih. Saudara-saudara kami dari berbagai tempat, dari berbagai benua, dari berbagai negara, Engkau kumpulkan kami di Zoom ini Tuhan. SOS Belanda, Eropa, Indonesia, bahkan ada dari Amerika, dan seluruh tempat yang ada di penjuru dunia ini. Ada dari Timur Leste ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa saudara-saudara kami, bahkan kami semua Engkau satukan di dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Kami sudah naikkan pujian dan penyembahan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson dan istri Bu Valentina Lumban Raja. Kiranya puji-pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan kami mau Tuhan mengosongkan hati kami dan menerima akan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu Christine akan sampaikan itu akan tertanam dalam hati sanubari kami, dan bukan hanya tertanam tetapi akan menghasilkan buah. Artinya setelah kami mendengar firman, kami pergi untuk memberitakannya. Papa, Christine yang tidak ada apa-apanya di luar Engkau, untuk itu Tuhan kami mohon berikan hikmat, urapan kepada Christine maupun kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak mengeraskan hati kami ketika menerima firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti kata Pak Derikson tadi, kita masih dalam suasana hari kebangkitan, hari Paskah, bahkan ada beberapa cerita yang masih tersisa dan sangat terngiang-ngiang. Itu yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai pengingat bahwa dia benar loh, udah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup. Itu artinya sebab dia hidup, ada hari esok. Itulah pengharapan kita. Nah, kalau saya mau kasih judul ini adalah menjadi orang percaya yang setia. Saya ambil dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Matius 26, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-47
sampai dengan 56. Demikian firman Tuhan. Saya bilang tadi bahwa saya masih teringat ada satu cerita tersisa untuk mengingatkan kita. Judulnya adalah Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka maju mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus tangannya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sang kamu ini aku penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sedemikian jauh firman Tuhan yang dikatakan yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlebih yang melakukannya. Amin. Saudara, saya mengambil dari ayat terakhir ya yang kita baca saat ini di Matius 26 ayat 56b. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Peristiwa Jumat Agung, peristiwa Paskah adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang setiap tahun diperingati oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masa-masa ini kalau kita mau back yang lalu, di mana masa Yesus, ini adalah masa-masa setelah kebangkitannya, masa Yesus menampakkan diri. Namun sebelumnya, sebagai hamba Tuhan, aku waktu nyusun ini, aku ingatkan bahwa seringkali orang bisa lupa ya akan apa yang sudah Tuhan korbankan buat saudara dan saya. Nah, saya ambil cerita ini mengingatkan kita bagaimana kesetiaan para murid kepada Tuhan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Mungkin saja saat ini kita bukan Yudas, kita bukan Petrus, kita bukan ke-12 murid Yesus. Tetapi ada beberapa hal yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Salah satunya yang selalu membuat orang itu berbalik dan meninggalkan Tuhan, yang banyak sekarang ketika saya konseling orang, adalah masalah ekonomi. Yang kedua, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Yang ketiga, ini 3 besar ya, masalah relasi dalam keluarga. Baik suami istri, baik anak dengan orang tua, maupun seorang dengan keluarga besarnya. Hal-hal ini bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Yudas Iskariot contohnya ya. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Kita bisa lihat
Dari Matius 26 ayat 48 yang baru kita baca tadi. Bayangkan saudara, dia bisa bilang, aku pernah bikin ya satu judul khotbah yang mengatakan ciuman maut. Karena dengan tega dia bilang, orang yang kucium nanti, itulah dia. Tangkap dia. Betapa teganya orang ini, saudara. Padahal saudara harus tahu, Yudas ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Kenapa tidak dikasihi? Dia dikasih kepercayaan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi bendaharanya. Seseorang yang dipercaya menjadi bendahara, saudara, itu adalah orang-orang yang memang harus dipercaya. Betapa Tuhan mengasihi dia dan memberikan kepercayaan kepadanya. Tapi Yudas berkhianat. Karena apa? Cinta uang. Masa sih? Coba baca. Dari Matius 26 ayat 16. Kenapa saya katakan dia berkhianat? Karena dia cinta akan uang. Matius 26 ayatnya yang ke-16. Di sana jelas akan menjelaskan kepada saudara dan saya bagaimana dia begitu cinta akan uang. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus, ya. Jadi dari ayat 15 ia berkata, yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang keping perak, ya, kepadanya, kepada si Yudas. Dan mulai saat itu dia cari-cari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Wow, luar biasa pengkhianatan si Yudas ini, saudara. Bahkan dikatakan dia menjual Tuhannya yang begitu mengasihi dia, saudara, ya. Nah, saudara, saya perlu mengingatkan, seringkali yang membuat kita lari daripada Tuhan, berkhianat kepada Tuhan, berpaling daripada Tuhan, yang saya taruh di urutan pertama adalah masalah ekonomi, masalah uang. Nah, inilah kita perlu berhati-hati, saudara, ya, jangan sampai karena masalah uang kita berpaling, masalah jabatan, ya. Seringkali kita dengar begini, saudara, laki-laki itu atau manusia itu bisa jatuh dalam 3 tah. Tah yang pertama harta, ya, artinya uang. Tah yang kedua adalah tahta, kedudukan, jabatan. Ditawarin jabatan, ditawarin kedudukan, bisa dia berpaling daripada Tuhan. Dan tah yang ketiga, Pak Derison bisa jawab saya, tah yang ketiga apa, Pak Derison? Jadi wanita. Wanita, saya tidak setuju kalau wanita, Pak Pendeta. Kenapa saya katakan saya tidak setuju kalau wanita? Dikatakan wanita karena wanita juga ada yang lari daripada Tuhan. Saya mau bilang tah yang ketiga adalah cinta. Karena kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada sesuatu, maka kita bisa lari daripada Tuhan. Jadi cinta, ya, jadi bisa laki-laki, bisa perempuan juga, ya. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa Dia sudah berjanji. Jangankan uang, saudara, jangankan ekonomimu dipulihkan, nyawanya Dia kasih. Apalagi cuma uang, saudara. Yang perlu kita ingat ketika kita terpuruk dalam ekonomi, ingatlah janjinya bahwa aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus. Saudara garis bawahi, keperluan, bukan kebutuhan, keinginan. Tidak sama keinginan dengan keperluan, makanya dikatakan keperluan. Sesuatu yang perlu, kalau tidak ada itu kita bisa mati, saudara. Ya, dan Tuhan berjanji Dia akan memenuhi itu semua, saudara. Perlu sekali kita pegang janji ini, saudara, sehingga ketika kita terpuruk dalam masalah ekonomi, ya, saudara bisa ingat bahwa Tuhan itu ada, Dia hidup,
Dan dia waktu disalib mengatakan, sudah selesai. Saudara, saya perlu sedikit memberitahu. Saya ini hanya hamba Tuhan di sini, saudara ya. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan. Dengan berbagai ada formasi training dan lain sebagainya, dan saya boleh mendapatkan izin untuk membuka rumah makan, saudara. Dan ketika saya buka itu rumah makan, saudara, itu langsung banyak yang pesan. Makanya sekarang saya yang kewalahan. Itu saya mau bilang apa? Hanya hamba Tuhan sebenarnya ya. Tapi Tuhan itu selalu buka. Karena aku percaya bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhanku. Amin, saudara. Nah, supaya kita tidak lari, saudara, dari Tuhan, ada satu pujian ya, refnya aja aku bilang, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Saudara, kunci untuk kita bisa tenang di dalam badai sekalipun, ekonomi yang terpuruk sekalipun, percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Yang berikutnya, saudara, yang bisa membuat kita lari daripada Tuhan, kalau sakit penyakit itu terus-terusan ada dan tidak sembuh-sembuh. Saya boleh kagum kepada Tuhan akan pernyataan Ibu Stefani Turangan. Yang sekali lagi saya repeat bahwa 5 tahun yang lalu beliau sudah divonis mati, saudara. Tidak ada lagi pengharapan karena kanker stadium 4, kanker paru-paru stadium 4. Tetapi hari ini boleh ada, nanti akan menyampaikan kesaksiannya. Saya mau katakan, itu karena apa? Karena dia percaya bahwa tubuhnya saja yang sakit, tapi rohnya sudah sembuh di dalam Tuhan. Ya, makanya beliau tuh pergi kemana-mana. Orang sampai tidak percaya kalau dia sakit. Ya, kalau dia sakit kanker, nanti aja lihat aja tuh. Pipinya sudah cabi-cabi gitu kan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan, sakit penyakit bukanlah alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Karena ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan kita alami supaya itu menjadi kesaksian kepada orang lain. Saudara, sakit penyakit seperti yang dialami Ayub, itu Tuhan izinkan supaya iman Ayub bisa diperdengarkan, bisa diperlihatkan kepada orang lain bahwa apapun yang terjadi, dia tetap percaya bahwa ada hal yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, termasuk sakit penyakit. Yang ketiga, saya katakan sebagai nomor 3, ya, banyak perceraian yang terjadi sekarang, saudara. Ya, karena apa, saudara? Di dalam kekeluargaan, di dalam kita berelasi di dalam keluarga, banyak hubungan yang rusak, saudara. Ya, karena apa, saudara? Kita tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Makanya ketika kami memberkati keluarga-keluarga yang baru menikah, satu pesan saya bilang, kalau kamu menikah saat ini dan diberkati, jangan hanya mengundang Tuhan pada saat hari resepsimu, hari pemberkatanmu, tapi undanglah Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam keluargamu. Ya, jangan lupakan Tuhan, saudara. Ya, untuk kita bisa terus menjaga relasi antara saudara bersaudara. Saudaraku yang kekasih, itu contoh pertama tadi Yudas, ya. Yang kedua Simon Petrus, ya, murid yang sangat dikasihi sehingga diangkat menjadi leader, saudara, ya. Tetapi dikatakan dia pun meninggalkan Tuhan Yesus. Dia menyangkal sampai 3 kali, saudara. Demi apa, saudara? Demi reputasinya, demi harga dirinya, demi kedudukannya. Saudaraku yang kekasih, bahkan seorang babu sekalipun yang ketika bertemu dengan Petrus, dia mengatakan, kamu kan bagian daripada Yesus. Dia katakan, no, aku tidak mengenal dia. Saudara tahu, 3 kali dia menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok.
Tapi ada satu peristiwa kalau Anda baca. Ada 3 kali Yesus menanyakan hal ini kepada Simon Petrus. Simon, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Simon, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Anda bisa bayangkan nggak kenapa 3 kali? Karena 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Seolah-olah Tuhan mengingatkan dia, meskipun kamu sangkal aku tetap mengasihi kamu loh. Meskipun kamu sempat berpaling, aku tetap mengasihi kamu. Seringkali saudara, kita yang merasa tidak setia, tetapi dia tetap setia. Buktinya apa? Dalam keadaan kita tidak setia sekalipun, dia tetap setia menanggung salibnya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Untuk itu saudara, ketika Anda sudah tidak setia, kembali ingat bahwa dia tetap setia. Dan dia tetap mengasihi kita. Buktinya dia kasih kesempatan lagi kepada Petrus untuk bertobat. Puji Tuhannya, ada perbedaan yang besar. Ketika orang menyesal, jangan ikut Yudas ya, karena Yudas bunuh diri. Tetapi Petrus, karena dia menyesal, sudah menyangkal Yesus, dia berkata, aku mau memberitakan akan kebaikanmu. Itu terbukti apa saudara? 4 menit saja kurang lebih dia berkhotbah. Ada 3.000 orang lebih yang bertobat. Nah saudaraku, tergantung bagaimana Anda ketika menghadapi persoalan demi persoalan. Serahkan pada Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang setia kepada Tuhan? Walaupun masalah ekonomi melanda, walaupun sakit penyakit tidak kunjung sembuh, walaupun relasi antara keluarga, teman, sahabat, saudara, itu rusak, saudara. Apakah kita seorang pengkhianat dan mau meninggalkan Tuhan karena ancaman-ancaman seperti yang dialami oleh Yudas dan juga Petrus? Saya yakin dan percaya, kita yang mengalami kuasa kebangkitan pasti akan berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu Christine sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kami tidak mau punya roh seperti Yudas maupun Petrus sebelum dia bertobat. Kami mau tetap setia dan tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami. Baik itu masalah ekonomi yang buruk. Baik itu sakit penyakit. Maupun relasi kami yang kurang baik. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Sepanjang hidup kami. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan itu. Karena kami tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami Tuhan.
Kami mau tetap mengiring Tuhan seumur hidup kami. Dan hidup kami adalah menyembah-Mu. Dan kami persembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Haleluya. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Amin. Terima kasih Madam Christine untuk firman yang disampaikan pada saat hari ini dan sangat memberkati kita semua. Baik, sebelum saya sapa teman-teman kita yang mau didoakan, saya undang untuk Ibu Stefani Turangan. Boleh menyampaikan kesaksian ya Bu. Dulu sudah pernah bersaksi, hari ini pasti akan ada hal yang lebih indah lagi yang Tuhan kasih. Silakan Ibu Stefani. Ya, terima kasih Ibu untuk saya boleh kembali menyatakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya ya. Memang yang seperti Madam Christine yang saya pernah bicarakan, 5 tahun saya sudah berjalan, kebanyakan dari kawan-kawan saya yang sama, divonis sama, semua sudah tidak ada, semua sudah meninggalkan, sebetulnya sudah pergi menghadap Tuhan ya. Di sini saya belajar bagaimana kehidupan kita itu semua adalah di tangan dan rencananya Tuhan. Kalau pada saat ini saya masih diberikan kesempatan, maka saya terus akan melayani, akan menyatakan semua yang menjadi journey kehidupan saya. Saya sudah dinyatakan lagi, sudah tidak ada obat, sudah tidak mungkin lagi obat ini efektif. Tetapi penyertaan Tuhan yang paling penting. Tuhan datang bukan untuk memulihkan sakit penyakit secara fisik, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hati yang terluka. Ini betul-betul saya rasakan bahwa kita ini dapat miracle itu bukan hanya kesembuhan fisik. Karena kesembuhan fisik tidak garanti kita akan terus mengandalkan Tuhan. Tapi pemulihan hati, pemulihan jiwa yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, yang kita rasakan hanya damai, sejahtera, dan sukacita. Saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi ada satu kejadian bagaimana penyertaan Tuhan sampai detik ini saya dan keluarga masih merasakan, dan itu akan terus kita rasakan sampai kita menutup mata. Dan saya cuma bilang bahwa pencobaan-pencobaan atau godaan-godaan suara dari iblis itu akan terus-menerus sampai kita akan menutup mata ya. Jadi jangan anggap enteng suara-suara yang membuat kita tidak damai, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita ketakutan, itu bukan suara dari Tuhan. Tapi suara-suara itu suara yang dilontarkan oleh iblis di dalam pikiran kita supaya kita maunya menyerah, maunya ketakutan, dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saya baru-baru ini waktu saya ada di Amerika, kebetulan di Sydney, kalau banyak yang tahu tentang kejadian stabbing berulang kali ya, ditikam di satu mall di Bondi Beach, itu anak saya yang laki-laki punya rencana untuk pergi ke situ. Tetapi blessing, penyertaan Tuhan kepada dia, ada satu temannya yang minta dia bertemu sehingga dia tidak ke tempat itu, tetapi ke tempat temannya yang ada di downtown Sydney itu, yang ada penikaman sampai anak bayi pun ditikam, lalu kemudian di masa kritis, tapi puji Tuhan anak bayi ini bisa selamat, tapi dalam keadaan yang cukup kronis ya. Nah, yang lain-lainnya ada 7 orang, ada 2 student yang mati karena ditikam. Bayangkan ya, kita tuh kalau kena belati itu atau pisau itu, satu kali aja kan nggak mungkin membuat hidup kita jadinya meninggal gitu. Berarti dia melakukan tikaman itu berulang kali. Setelah disinyalir bahwa dia itu memang punya mental illness, atau mungkin depresi atau anxiety. Kita di sini sekarang banyak sekali kejadian-kejadian di mana mental health itu terjadi. Kalau tidak mengandalkan Tuhan,
Kalau saya tidak memberikan bahwa anak saya disertai Tuhan, hidup saya akan juga penuh dengan anxiety. Kalau saya tidak mempercayakan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya, mau dibilang saya udah divonis, udah hidup saya 6 bulan, apakah secara manusia dan kedagingan kita penuh dengan ketakutan? Tapi harus yang kita andalkan adalah Tuhan Yesus, di mana saya bilang, kalau anak-anak kita jauh daripada kita, anak-anak kita lagi bersekolah, anak-anak kita sudah menikah, kita let go and let God. Jadi kita harus membiarkan diri kita untuk percaya dan mengandalkan Tuhan, memberikan doa-doa kita, supaya kita juga punya ketenangan jiwa. Kadang-kadang banyak dari kita yang hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, sehingga melupakan untuk mengandalkan Tuhan. Dan disitulah yang terjadinya anxiety, terjadinya depresi, terjadinya kegelisahan, ketakutan yang lebih merongrong kita daripada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Satu saat kita akan pergi meninggalkan dunia. Tetapi kita harus percaya di mana saat itu ada, saat itu datang, kita tetap di dalam rasa syukur, kita tetap di dalam Tuhan, kita tidak di luar Tuhan. Dan kita punya Roh Kudus yang terus bisa kita andalkan, menopang, memberikan kita kebijaksanaan. Kalau kita mulai takut, Roh Kudus di dalam kita bekerja, karena kita tidak mampu secara manusia, tapi Roh Kudus akan terus menopang kehidupan kita untuk tidak gelisah, untuk tidak takut. Dunia ini, dunia yang iblis punya. Dunia ini penuh dengan cengkeraman iblis. Tetapi kita punya Roh Kudus yang lebih daripada kekuatan iblis itu sendiri. Jadi kita harus mengandalkan, tahu rencana Tuhan itu ya dan amin. Saya melihat di sini ada Roland ya. Saya masih ingat Kimberly pada saat dia bayi. Itu luar biasanya bagaimana faith daripada orang tuanya. Dan sampai sekarang Kimberly masih di dalam penyertaan Tuhan. Inilah kita. Kita akan mengalami pencobaan dan pergumulan. Tetapi kita andalkan Tuhan kita. Tuhan akan memberikan kita peace, damai, sukacita, dan penuh dengan energi untuk melayani Tuhan Yesus sendiri. Ini yang bisa saya kasih kesaksian. Tuhan memberkati 100% for Jesus. Kiranya saya bisa melayani di SOS nanti di bulan September. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jadi Ibu Stefani tinggal di Aussie ya? Saya di Singapura. Anak saya yang di Oke, Australia. oke. Ya, ya, ya. Nanti saya minta nomor teleponnya sama Madam ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ibu Dianawati. Ya. Ya. Baik, Ibu Stefani belum pernah kesaksian di radio ya? Di radio mana, Ibu Linawati? Enggak, udah pernah diminta untuk kesaksian radio? Belum? Oh, kalau di Indonesia sendiri, di Singapura sendiri, banyak yang sudah saya berikan kesaksian ini. Jadi saya udah banyak ada YouTube tentang kesaksian-kesaksian yang Oke. saya berikan ya. Ya, nanti saya minta juga untuk kesaksian ya di radio. Baik, Baik, baik. ini ada permintaan dari Ibu Mila. Ibu Mila ini adiknya Madam Christine yang besok akan merayakan Paskah. Minta didoakan di awal. Baik, nanti saya minta untuk Ibu Helen, siapa Pak David Richard ya mendoakan ya Pak ya untuk Pak David. Shalom. Oh, Pak David ini hebat. Besok pagi di Timor Shalom, Leste shalom. nih ya. Besok pagi di Timor Leste ya. Hanya tidur 4 jam. Ya, nanti tolong doakan Ibu Mila Kelvi. Baik. Gimana ya di chat ya Pak. Ya, ada satu lagi dari Timor Leste Jeva, ada Ibu EDT, ada yang mau didoakan? Ibu Jeva dulu. Ada yang didoakan Ibu Jeva? Belum dibuka mute-nya, sayang. Shalom, Pastor Liana. Ya, Shalom ya. semuanya. Ya,
Mohon dukungan doanya buat seorang ibu namanya Ibu Magdalena tuh bayinya nggak bergerak Apanya nggak bergerak? dalam kandungannya. Oh, bayinya. Iya, Berapa bulan? iya bayinya. Berapa bulan? Sudah 6 bulan. Iya, 6 bulan. Sudah nggak bergerak berapa hari, Bu Jeva? Baru tadi malam. Jadi kita diminta kita berdoa, kita mohon dukungan doanya. Ya, 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 ya. Ibu Magdalena, baik, baik. Ya, Ya. Untuk Ibu ODT, Ibu ODT masih ada nggak ya? kelihatannya udah keluar, Keluar. Pastor Keluar ya. Lena. Iya, Baik. Ya. Untuk Ibu yang tadi baru, Ibu Jenny, Shalom, salam kenal Bu Jenny. Ibu Jenny Bovete, Shalom. Masih di mute Ibu. Dibuka dulu Bu mic-nya. Dibuka dulu mic-nya. Micro n'est pas encore ouvert, Bu Jen. Oke. Kok nggak bisa ya? Iya, Coba, nggak coba. bisa dibuka. Biasanya begitu beliau. Nggak bisa Oh, dibuka. kenapa? Kalau dia buka, ini hilang, menghilang. Terima kasih buat kedatangannya, kehadirannya. Kalau ada pergumulan doa di chat aja. Oh iya, dicat aja ya Bu Jenny ya. Kalau ada Uh, Ibu Jenny doakan di- ini mau ulang tahun karena beliau presidennya AAI. AAI itu Asosiasi AMI Indonesia yang akan ulang tahun ke 25 tahun. bergerak Seperempat di bidang apa? Bergerak di bidang itu apa? membantu anak-anak yang kurang mampu di Indonesia. Nah, Ibu Jenny ini presidennya. Anak-anak Biasanya, putus sekolah, anak-anak yang kurang biasanya di mampu. daerah mana? Biasanya di daerah mana? Udah di berbagai tempat, ada yang di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jakarta. Sudah Ya, 25 tahun baik, baik. ini asosiasinya, dan beliau sudah 17 tahun tidak mau diganti sama orang. Orang yang tidak mau ganti, beliau sih bilang harus ada regenerasi, tapi orang tidak mau ganti dia karena di bawah kepemimpinan beliau itu luar biasa pergerakan kita dan banyak orang yang mau jadi member. Nah, tanggal 25 Mei itu 25 tahun asosiasi ini, jadi minta didoakan supaya acaranya lancar, orang-orang yang mau datang juga hadir. Terima kasih Bu Ya, Jenny. baik. Ya. Baik, silakan Pak David Richard. Boleh langsung makan teman-teman kita tadi. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah dikuatkan oleh firman tadi. Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Henti-hentinya kami bermohon kepadamu, kami berseru kepadamu, karena pada saat kami berseru, Engkau menjawab doa-doa kami, Engkau memberitahukan hal-hal yang besar, yang tidak kami pahami, bahkan yang tidak kami ketahui. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa buat permohonan daripada Ibu Mila, yang akan melaksanakan Paskah pada subuh nanti. Biarlah Kau terus beri kekuatan, biar acara ini bisa berlangsung dengan hikmat, dengan penuh penyertaan-Mu, dan biarlah apa yang mereka rencanakan, biarlah kami alaskan dalam rancangan daripada-Mu saja ya Bapa. Karena Engkau tetap menyertai, biar kegiatan ini bisa berlangsung dengan hikmat, dengan penuh penyertaan-Mu. Kami juga berdoa untuk permohonan doa yang disampaikan dari Ibu Seva, untuk Ibu Magdalena yang bayi 6 bulan di kandungan yang dari hasil pemeriksaan tidak bergerak. Kami mau berdoa, kami mau angkat tangan biar kuasa darah Yesus yang menjamah, yang membuat biar bayi ini bisa aktif kembali lagi, dan biarlah rancangan Tuhan bagi bayi ini, sehingga bayi ini bisa terus
bertumbuh sehat, kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau pakai juga Ibu Magdalena untuk menjadi saksi bagi banyak jiwa. Kami serahkan kuasa darah Yesus menyehatkan bayi dalam kandungan daripada Ibu Magdalena. Kami juga berdoa buat Ibu Jenny, Presiden daripada Asosiasi AAI, yang sebentar lagi pada tanggal 25 Mei berusia 25 tahun. Biarlah kau terus sertai Ibu Jenny, kau beri kekuatan, kau terus beri hikmat, pengetahuan akan engkau, sehingga biarlah organisasi daripada AA ini bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah banyak jiwa juga yang akan dimenangkan untuk datang kepada Kristus. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu tetap menyertai asosiasi daripada A ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Pak Richard. Nah, sekarang saya mau minta Bu Jeva nanti boleh mendoakan teman-teman kita ya. Saya sapa dulu Ibu Elsa. Shalom Bu Elsa. Boleh dibuka dulu mute-nya Bu. Boleh dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu Ibu. Belum kedengaran. Pak Sejabat bisa dibuka nggak mic-nya? Megang pin-nya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ibu Elsa, boleh dibuka mic-nya Bu. Ibu Elsa, nggak kedengeran Ibu. Eh, ya, Ibu Abi Nada Plumba, Shalom. Ibu Ami, Salam, Ibu. Shalom. Apa kabarnya Bu Ami? Puji Tuhan, luar biasa Ibu Lena. Ada boleh Ya, didoakan Bu? keluarga aja, Ibu Lena. Terima kasih. Ya, Doakan untuk keluarga aja. ya. Jadi Bu Jeva untuk keluarga daripada Ibu Ami, Ibu Ami Lumba. Kemudian juga untuk Ibu Stefani Turangan tadi ya, supaya tetap semangat ya juga. Puji Tuhan untuk pertolongan Tuhan untuk anaknya ya. Perlindungan Tuhan sempurna luar biasa. Ya itu Ibu Elsa sudah saya minta Oh untuk iya buka. ya, Shalom Ibu Elsa. Ya, shalom. Ini sudah kangen kita. Apa kabarnya Ibu Elsa? Baik-baik, Bu. Iya. Ada yang boleh Ya, doakan Bu sibuk-sibuk Elsa? aja. Ya, terima kasih. Mm-mm. Cuaca Baik gimana semua. di sana Bu? Kenapa? Cuaca di sana gimana? Cuaca sekarang banyak hujan. Banyak hujan. Ya, ya, saya Sel- itu sibuk sekali banyak Oh, beresin di rumah, oh, ikut latihan kur di gereja. Ya. oh. Puji Tuhan ya. Oh, berarti sudah mulai dingin ya Bu ya kalau Ya, udah mulai dingin ya. ya, 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 ya. Oke. Kak Jaga Elsa, kesehatan. bagaimana tetangganya Pak Peter itu? Oh, Peter de Vlug. Ya, Ya. lagi itu dia ke beberapa hari yang lalu dia ke ke dokter house arts gitu, langsung nggak boleh pulang, mesti pakai ambulans ke rumah sakit karena keadaannya darah tingginya, jantungnya nggak baik. Tapi waktu hari Rabu malam dia boleh pulang lagi ke rumah. Ya. Jadi ya situasinya memang udah mendingan, tapi mesti tetap diawasin gitu, tetap didoakan. Kita terus doakannya Peter de Vlug itu tetangga De Vlug. Vlug. Oh, iya. Vlug, ya. Victor Tetangga Lodewijk Utrecht. di Utrecht. Enggak. Singkatannya Vlug itu dari apa ya? Victor Isaac. Oh. Even Victor Lodewijk Utrecht. Gerard Theodor. Oh, right. Oh ya. Komplikasi ya, sakitnya komplikasi, ada jantung, ada ya. komplikasi. Tapi kalau dilihat ya, dia orangnya
gendut, kalau gemuk. Obesitas juga. Biasanya saya kalau perhatiin kalau orang gemuk-gemuk itu cepat ada aja sesuatu. Nah, yang gemuk-gemuk kurangin berat badan. Ya mestinya ya, apa Kita ya, singgung nih ada yang saya. begitu. Ya, Terus Ibu Ineke Iya. dia apa tuh sakit diabetes. Oh, Ibu Ineke ya. Ya, itu orang dari baik. sama-sama di gereja saya. Boleh Bu Elsa minta tolong, boleh dibagikan link kita ke teman-teman Ibu Elsa yang sakit ya. Siapa tahu Oh ya, dalam oh ya istirahat mereka lagi kalau di Peter kamar nggak ngerti pengen minta bahasa Indonesia, didoakan. Peter nggak ngerti bahasa Oh ya, Indonesia, Peter ya Refleur. aja. Kalau Ineke Ya, ya bisa saya kasih tahu, dia sama-sama orang boleh kasih Indonesia. linknya. Boleh ya, ya, oke. Baik, saya persilakan Ibu Jeva untuk pimpin kita dalam pimpin doa, Bu, untuk teman-teman kita tadi, silakan. Ya, baik, Pastor Liana, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bergabung di Menara Doa SOS Belanda Tuhan. Kau Allah yang senantiasa memimpin semuanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami Tuhan. Buat Ibu Aminah bersama keluarganya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kau berkati hamba-Mu. Kau menjaga yang kau melindungi keluarga hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang terbaik Tuhan berikan buat hamba-Mu bersama keluarga besar dia Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Peter juga yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit darah tinggi jantung Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang maha penyembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menyembuhkan hamba-Mu Pak Peter Tuhan Yesus sehingga dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan bagi banyak orang ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Ineke yang sakit diabetes Tuhan kau tolong hamba-Mu. Engkau menjamah bagian-bagian organ tubuh yang hamba-Mu saat ini rasakan sakit dan terjadi diabetes Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur darah Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan hamba-Mu secara sempurna ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Elsa Tuhan berkati hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan, berikan umur panjang buat hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu di sana Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jeva. Ya, saya sapa Bapak Firman Sendrato. Shalom. Shalom Pak Firman. Ya, salam, selamat pagi. Ada dari Nias ya, Iya, tapi tinggal di Batu. Batu Malang. Iya, Oh, sudah berapa lama di Batu Malang, Pak? udah 8 tahun. 8 tahun. Apa kegiatannya Pak? Mengajar, dosen, gembala? Pelayanan di YPPI Batu, Oke. Ya, ya. penginjilan. Ya, 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 Pak. Wow, luar biasa ya. Sudah bisa bahasa Jawa ya, Pak? Ada mau didoakan nggak, Pak? Iya, tolong didoakan ya, kesehatan Hmm. dan anak-anak saya yang tinggal di rumah neneknya. Mereka masih ikut kepercayaan neneknya supaya mereka bisa juga mengalami kehidupan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, nanti saya minta Ibu Heti yang mendoakan ya, Bu Heti. Anak, maaf ya, Itu Pak. aja, Bu. Berarti istri bukan orang Nias? Bukan orang Jember. Oh, Mos, produk orang Jawa Timur. Iya. Masih Muslim berarti ya, Pak ya? Neneknya ya? Iya, Muslim, Bu. Iya, 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 iya. Nah, oke. Dan itu ya, Bu Heti ya. Ya. Ibu Lilius, ya nanti kita doakan ya Pak Firman Sendrato.
Baik, Bu. Terima Ya, kasih. sabagala. Ibu Lili Yusuf, Shalom. Ya, shalom. Ih, ada di mana nih, Bu, Ibu cantik? Di Jakarta, di Sunter. Oh gitu. Bukta SOS Jakarta ada loh, Bu. Kemis Oh, dan di mana ya? Selasa. Nah, Ibu, Hmm, Ibu Lili nomor HP-nya ada di siapa nih? Ibu Christine. dari Ibu Heti. Oke, nanti Bu Heti Heeh, kasih Bu Heti ya. Oh, di iya. Sunter ya. Nanti Ibu Heeh. bisa masuk ke kalau Ibu mau terus melayani kita taruh di Jakarta Utara ya. Oh, ada ya. Ada, bisa Oh, kunjungan-kunjungan nanti dengan ketuanya ya. oh, di Sunter juga itunya. Ya, kita Jakarta ada 5 Bu. Ketuanya Pak Suyono ada dibagi 5 Oh, wilayah. Nanti Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta untuk pada Fitri Chat, Ibu Heti, nanti kita akan ada training untuk SOS Jakarta pada tanggal 1 Juni hari Sabtu. Boleh dipersiapkan ya untuk Google Form-nya nanti awal Mei kita akan bagikan. Sama untuk Ibu Lili Yusuf nanti juga. Ya, ada yang mau didoakan Bu Lili? eh, paling itu ya Mama saya Mm-mm. lagi apa? Sakit dia kemarin dia punya kaliumnya kan agak rendah ya, tapi udah mulai Nah, naik. Dia ada diabetes juga sih, udah lama ya. Jadi kadang dia ada masa di lambung juga gitu loh. Kadang nanti lemes, lemes jadi jalan agak lemes gitu. Kemarin sih sempat kalium dirawat kan. bisa dimakan dengan Iya pisang kemarin kalium gara-gara itu bisa kaliumnya rendah. dimakan pakai pisang ya, pakai pisang Mhm. ya. Ya kalium kurang kalium ya mesti makan pisang. Jadi waktu saya 30 kemarin pas saya habis kuilin Oh, mama sempat pingsan. Jadi sempat pingsan tapi dirawat sih. Tapi udah apa ternyata kaliumnya rendah. Memang dulu gak pernah berapa bulan yang lalu gitu, 8 bulan yang lalu juga 2,5 gitu. Normalnya kan 3,5 sekian hmm, gitu. Tapi kalium udah oke sih. Cuma ya lemes ya kadang. Terus makannya juga dia makan bubur sama sayurmu saya dia bilang kurang makan daging gitu loh. Ya udah umur tujuh ya. dua sih, diabetes udah lama. Yang penting biar kakinya kuat sehat itu aja sih. Ya, ibu, ibu, mama namanya siapa Bu Lili? Bu Ame, Bu Ame. Bu Ame iya. Ya, nanti didoakan ya Bu Heti ya dengan Ya, Bapak Sendato. Silakan Ibu Heti. Lang Ya, ya, mari kita oh, satukan hati kita berdoa, kita aminin. ya, Yesus. Percayalah, setiap dia orang percaya pasti Tuhan Amin. dengar. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di sini Tuhan. Kami boleh bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Engkau. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama untuk Bapak Firman Jenarto yang ada di Batu Ya, Malang Yesus. Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi Ya, kerinduan Yesus. harapannya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, Amin. Kau tuntun Tuhan di dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya di I3 Batu Malang Tuhan Yesus. Kiranya pekerjaannya juga Tuhan boleh menjadi saluran berkat untuk banyak orang Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan ketiga anak-anaknya Tuhan, di mana Tuhan mereka juga Tuhan belum mengenal Engkau ya Bapa. Tapi dengan prosesnya waktu kami yakin dan percaya anak-anak ini Tuhan ada di dalam lindungan-Mu ya Bapa. Ya, Kami serahkan tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati juga Tuhan, Pak Firman sebagai orang tua Tuhan, karena Kau berikan juga Tuhan, apapun yang dikerjakannya Tuhan, boleh berhasil sehingga bisa mencukupi kebutuhan ketiga anak-anaknya. Bapak kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba Tuhan, evangelis Lili Tuhan, Lili Yusuf, pada malam hari ini Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kami, itu adalah bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Yesus sendiri Tuhan yang memanggil melalui hamba-Mu ya Bapa. Boleh hadir pada malam hari ini di 2 SOS Belanda ya Bapak. Kau berkati juga Tuhan pelayanannya, Kau berkati semua usahanya Tuhan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga tahu Tuhan begitu banyak pelayanannya Bu Lili Yusuf Tuhan. Berkati supaya pelayanannya juga semakin Kau pakai, semakin bersinar Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk ibu orang tua kami, oma kami, Bu Mai,
Tuhan itu di dalam masa tua Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan sempat dirawat ketika Ibu Lili Yusuf ada di China Tuhan, tapi sekarang sudah kembali dari rumah sakit. Boleh Tuhan di dalam pemulihan kiranya campur tangan Tuhan untuk ibu kami, oma kami yang terkasih Tuhan. Kau berkati Tuhan, kau sembuhkan gulanya dan juga nafsu selera makannya Tuhan, supaya kembali Tuhan bisa normal kembali ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini Bu Lili ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati suami, anak dan cucu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hetty, Terima dapat kasih. didoakan. Ente. Ya, Ibu Stefani boleh mendoakan teman kita nanti ya, Ibu Stefani. Ibu Stefani, ada? Ya, nanti. Saya tolong didoakan nanti rencana bulan Juni awal akan mendampingi anak mahasiswa yang mission trip yang Ya, semester 1, 2, 3, 4 ke kemana? ke Malang, Jawa Timur. Waduh, bisa ketemu Pak Firman ya, Pak Sendrato ya. Iya, iya. Oke. Estetika ya. Iya, dari STTIK. Pak Sejabat juga dari STTIK. Enggak, saya dari STI Jogja. Oke, 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 oke. Ya. Pak Sejabat ada mau didoakan sama Ibu Helentina? Saya minta didoakan eh, penyakit asam lambungnya sering kambuh, Hmm, jadi aktivitas sering terganggu, Bu Lili. asik minum kopi. Kadang-kadang Nah, itu sudah harus stop. Nggak boleh makan kol. Mangga itu juga gasnya besar, gasnya besar. Sudah mulai, ya. Masukan. Ya, kita doakan ya supaya Pak Derikson disembuhkan, dipulihkan. Satu lagi, Stephen. Hai, Pak Halo, Steve. ya, Ya, ada mau didoakan, Steve? nggak ada sih ya, supaya keluarga sehat-sehat aja. Kayaknya kamu sehat banget deh, Steve. Ya, oke, Iya, satu ya. Heeh. Satu lagi, Lastiar. Shalom, Meda Lastiar. Shalom, Bu. Heeh. Gimana, Non? Kamu kabarnya? Puji Tuhan baik, Bu. Kerjaan oke? Oke, oke, masih terkendala kok. Terkendala. Terkendali, bukan terkendala. Terkendala. Menandakan ngantuk itu. Anak-anak gimana? Ya, baik, Bu, baik. Sehat semua, puji Tuhan ya. Tetap semangat ya, Lastiar. Pasti bisa. Ya, Bu. Oke. Ya. Baik, saya persilakan langsung kepada Ibu Stefani, boleh mendoakan. Bu Grace Manopo, satu lagi. Shalom Bu Grace. Bu Grace nggak bikin kue. Bu Grace nggak bikin kue hari ini. Setiap malam Bu Grace. Enggak juga sih, Keren. kebetulan ada. Luar biasa ya dia bikin roti. Ada yang mau didoakan Bu Grace? Kalau untuk saya nggak ada, cuman ada pasien saja satu di rumah singgah Palu, Pak Safari itu sudah kemo yang ketiga, dia CA rektum, dia Muslim. Iya, iya, iya. Ya, itu aja Bu. Dengan pembangunan Ya, rumahnya pembangunan rumah singgah permanen. ya. Bagaimana Bu terjadinya itu kok bisa itu gimana Bu ceritanya? Apanya Bu? Rumah singgah Masih permanen. permanen. Iya, iya, iya. Boleh diceritakan sedikit. Ya, puji Tuhan untuk pekerjaan fondasi udah selesai. Nanti setelah ini mungkin mulai awal minggu depan ini kita sudah mulai susun batu bata. Dan puji Tuhan itu sebenarnya kita awalnya itu cuma mulai dari taburan pengurus saja untuk benih. Tapi puji Tuhan mulai bertambah termasuk Belanda juga sudah membantu. Terima kasih buat Belanda. Terus ya saya mau saksikan memang luar biasa ya ini pekerjaan Tuhan. Justru ada juga yang bukan Kristen, dia Buddha, dia menyumbang 200 sak semen. Itu luar biasa. Jadi dan bertambah lagi 100 sak semen, jadi semua stok
stok batu bata sudah ada, yang diperlukan 47.000, sekarang ada 13.000, semen ada 300 sak, tinggal yang lain-lainnya lagi. Pokoknya sampai selesai itu mungkin ada sekitar 500 sak semen. Tapi kami tetap berharap pasti Tuhan akan cukupkan. Ya. Rencana mungkin sampai 6 bulan Ya. bisa Baik selesai. Bapak Ibu, mungkin ada sedikit info, kita SOS sudah punya 13 rumah singgah. Ya, salah satunya di Palu. Palunya tadi itu kecil, apa kok tempatnya sekarang pemerintah yang kasih tanah. Kasih tanah berapa meter ya Bu Grace? Bukan pemerintah, Bu Liana. Apa? Salah satu suaminya itu pasien di Singapura waktu Oh, waktu COVID, Bu, Pak iya. Arisman. Pak Arisman. Oh, Pak Arisman. Iya, Pak Arisman. Tapi waktu itu memang sebenarnya beliau sudah dinyatakan bersih, tapi tiba-tiba ada mungkin ada serangan yang lain, akhirnya meninggal di Singapura dan nggak bisa dikembalikan karena lockdown waktu itu. Akhirnya lama di sana, istrinya tinggal sana lama, baru bisa kembali. Dan rupanya suaminya itu punya niat mau membangun, memberkati. Ya seperti itulah akhirnya waktu ada malam kasih dia berkati tanah secara gratis seluas 30 kali 15 meter. Dan pembangunannya ya udah sekarang ini, termasuk nanti mungkin pemerintah akan bantu juga. Ya, jadi di Palu, di Makassar, di Purwokerto, di Madiun, di Semarang, di Jambi, ya, di Pekanbaru, di Batam ada 2, satu untuk pasien umum, satu untuk khusus ibu hamil. Jadi dari ibu yang dari pulau-pulau itu, Bapak Ibu yang berobat ke Batam, mereka nggak bisa pulang pergi, jadi tinggal di rumah singgah dan sudah beberapa orang melahirkan di situ ya. Dan puji Tuhan yang memberikan tempat adalah adalah Dokter Herlina. Dia punya klinik sebelahnya itu kosong, jadi dia bikin untuk kamar buat untuk rumah singgah. Satu di Jakarta, Jakarta di dekat RSCM ya. Nanti kalau ibu teman-teman yang mau Jakarta mau ketemu, ayo kita bisa ke sana. Satu lagi di Malaka, Malaka di Malaysia ya. Itu free Bapak Ibu, malah dikasih makan ya. Dan memang kamarnya terbatas dan banyak yang full ya. Dan di Medan ada juga satu. Jadi 12 rumah singgah yang sudah berjalan dan puji Tuhan karena pekerjaan Tuhan, Tuhan mencukupkan segala sesuatunya. Ya, dan kita juga ada siaran radio setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, ada 8 radio itu di kota-kota. Kemudian Menara Doa, ini salah satunya Belanda, tapi tiap hari kita dari jam 6 pagi, jam 10, jam 1, jam 4, dan jam 6 sore. Malam itu ada dari Nepal, India, dan lain sebagainya. Jadi 30 kali dalam seminggu yang dilayani oleh per kota-kota masing-masing. Ya, itu pergerakan SOS, doakan supaya semakin hari semakin menjadi berkat. Baik Bapak Ibu, itu saja saya minta untuk boleh Ibu Stefani boleh mendoakan ini. Silakan Bu Stefani. Nanti Pak setelah itu Pak Sejabat boleh menaikkan doa, menaikkan pujian ya. Setelah itu nanti Madam Christine akan tutup dalam doa. Silakan. Dan juga saya Bu, besok nanti saya jam 7 harus berangkat ke Bogor karena akan isi training SOS Bogor ya. Ada pasukan-pasukan yang untuk di training. Baik. Mari silakan Bu Stefani. Ini saya mendoakan Ibu Heti saja atau bagaimana? Tadi kan ada semua. Semua ya, sister, gimana? semua sister yang tadi, Ya. Ibu Grace. Ibu Soalnya Grace. tadi ada bilang ini Ibu ini mendoakan ini. Jadi makanya saya mau mengkonfirmasi lagi. Oke. Jadi Ibu Stefani mendoakan Ibu Grace Manopo, mendoakan Pak Derek Sejabat, mendoakan Ibu Heti kan? Ibu Heti Simanjuntak dan mendoakan saya. Oke, baik. Baik. Mari kita berdoa bersama. Ya Bapa Aba yang kami kasihi ya Tuhan, dan kami tahu penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat hari ini, pada detik ini ya Tuhan, kami mau berlutut bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna pada kami semua.
ada doa-doa ya Tuhan yang kami ingin naikkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan mau mendengar. Kami tahu ya Tuhan, Engkau lebih tahu rencanamu kepada kami, dan rencana itu adalah rencana yang penuh damai sejahtera. Ya Tuhan, kami mau bawakan Ibu Heti Simanjutak dalam pelayanannya ya Tuhan, kepada 4 pemuritannya ya Tuhan yang akan pergi ke Malang ya Tuhan. Tuhan berkati rencananya ya Tuhan, untuk sesuai dengan rencana indahmu ya Tuhan, untuk melayanimu ya Tuhan, untuk terus bersyukur, untuk terus mempunyai damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Kiranya anak-anak ini boleh ya Tuhan terus menyatakan kasih-Mu dan melakukan pelayanan sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk Bapak Monopo ya Tuhan. Tuhan berkati yang menjadi rencanamu di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Tuhan terus ya Tuhan, kiranya boleh mengandalkan Tuhan Yesus sendiri dalam segala hal. Karena semua pemulihan, semua kasih, semua penyertaan Tuhan Yesus ya yang bisa melakukannya. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin apabila kita terus ya Tuhan mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Linawati ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam keluarga, pelayanannya ya Tuhan, di dalam semua jaringan-jaringan SOS yang ada di mana-mana. Tuhan, Kau berkati supaya ini menjadi satu wadah pelayanan yang terus memberikan semangat, terus memberikan rasa syukur, terus ya Tuhan untuk mengandalkan-Mu, sehingga semua boleh merasakan bahwa kasih penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk semua yang ada di SOS ini ya Tuhan, di dalam rumah singgah ya Tuhan. Tadi Ibu Grace Manopo ya Tuhan mengatakan ya Tuhan, akan dibangun ya Tuhan suatu rumah. Kami bisa melihat kesaksian bahwa di sini ya Tuhan, sudah Tuhan berikan jalan, yaitu sebuah tanah yang diberikan oleh seorang Bapak yang luar biasa, untuk mau di dalam akhir hidupnya pun memberikan ini untuk terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya rumah ini rumah peristirahatan atau rumah singgah untuk bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang perlu tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan berkati sehingga rumah singgah ini boleh memberkati banyak orang, boleh terus ya Tuhan, Tuhan layani, Tuhan berikan kemampuan supaya rumah singgah ini bisa terus akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu. Ya Tuhan, doa-doa yang tidak bisa kami sebutkan juga satu persatu, kami tahu ya Tuhan, Engkau mengetahui ketulusan hati daripada semua hamba-hamba-Mu yang ada di SOS, semua yang boleh ikut di dalam pelayanan SOS dan ikut dalam Zoom pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkati keluarga, Engkau berkati semua dalam rasa sukacita, damai, sejahtera, sehingga kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu sampai pada saat waktunya ya Tuhan. Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra kami Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang terus menopang kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pak Derikson menaikkan pujian ucapan syukur dan nanti ditutup doa oleh Ibu oleh Madam Christine. Ya, kita percaya bahwa doa-doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan karena kita punya Allah yang mendengarkan seruan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau
walau lewat lembah terang, lewat lembah terang, Kau temani aku, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saat ini mengalir kuasanya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa, dan katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Amin. Di dalam tinggal tenang, di sanalah terletak kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Dengan iman kita percaya bahwa ketika kita mengangkat tangan ini, Dia Tuhan akan turun tangan dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajah-Nya dan memberikan kita sukacita dan juga kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah engkau Bapak Pendeta Rickson bersama dengan istri Ibu Helentina Lumban Raja, bersama dengan kedua anak kekasih Joy dan Yabes. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah mereka. Diberkatilah engkau Kak Elsa bersama dengan keluargamu. Bahkan doa-doamu terhadap tetanggamu, terhadap sahabatmu, temanmu didengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberikan engkau kesehatan, panjang umur. Diberkatilah engkau Ibu Jeva. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang tetap setia, walaupun sudah dini hari di Timor Leste, Tuhan akan perhitungkan itu. Tuhan memberkati engkau dalam pelayananmu, keluargamu. Tuhan buat engkau berbahagia. Diberkatilah engkau Ibu Aminah Pelumba, serta dengan suami dan anak Tori. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau Bapak Firman Sendrato, bersama dengan ketiga anak kekasihmu, bersama dengan pelayananmu. Tuhan buat engkau berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau Ibu Grace Manopo, bersama dengan keluargamu, bahkan pelayanmu, kasihmu untuk anak-anak yang ada di rumah singgah, semua pasien yang ada di rumah singgah. Diberkatilah pembangunannya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan dipenuhi segala keperluanmu, termasuk kerinduan hatimu untuk pergi bersama dengan SOS untuk acara pada bulan September. In Jesus mighty name, diberkatilah engkau. Diberkatilah engkau Ibu Heti Simanjuntak, beserta dengan keluargamu, anak, cucu, dan mantumu. Diberkatilah mereka, diberkatilah pelayananmu, in Jesus mighty name. Diberkatilah engkau Ibu Stefani Turangan, yang terus menjadi berkat, menjadi sinar, garam, dan terang untuk mereka yang sakit. Diberkatilah engkau beserta dengan Pak Edward suamimu, bahkan kedua anakmu yang ada di Australia, dan Brandon anakmu yang ada di Singapura. Diberkatilah mereka, dihalaukan dari bencana malapetaka, bahkan maksud jahat orang lain. Diberkati pendidikan mereka berhasil dalam nama Yesus.
bahkan suamimu yang bekerja, bisnisnya dibuat berhasil in Jesus mighty name. Diberkatilah engkau Ibu Lili Yusuf in Jesus mighty name. Apa yang menjadi doamu untuk orang tuamu, Tuhan dengarkan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, beruntung dan berhasil. Diberkatilah pelayananmu, banyak jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati keluargamu. Diberkatilah engkau Ibu Pendeta Liana Wati. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang engkau usahakan, bahkan Tuhan akan berikan kekuatan yang baru ketika engkau harus berjalan besok untuk melakukan training kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah anak cucu dan mantumu, bahkan pelayananmu diperluas, banyak jiwa yang akan dimenangkan dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau Bapak David Richard. Dalam nama Yesus, kekuatan baru engkau dapatkan ketika engkau pergi melayani saat ini di Timor Leste. Biarlah kasih karunia, penyertaan, urapan hikmat yang daripada Tuhan turun atasmu. Diberkatilah keluargamu, pelayananmu. Tuhan buat berhasil segala yang kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau Ibu Lasti Silitonga bersama dengan kedua anakmu kekasih, Miracle dan Belva. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau Ibu Helentina bersama dengan suamimu Pak Derikson dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau Bapak Steph, berhasil yang engkau lakukan, diberkati engkau dengan kesehatan dan juga panjang umur. Akhirnya saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa, mengangkat tangan kita dan mau berkata, Tuhan, kami turunkan berkat untuk Indonesia. Karena firman berkata, apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Untuk itu kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah para pemimpin kami, presiden kami, bahkan sampai jajaran yang terendah RT RW sekalipun. Diberkatilah Tuhan pemimpin kami di SOS Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di SOS ini Tuhan. Kiranya Tuhan pelayanan bahkan misi yang akan dilakukan Indonesia memberkati Eropa pada bulan September, ada konferensi, ada ulang tahun, ada KKR Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang rindu untuk pergi. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami, termasuk dana dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan urusan visa, urusan perjalanan, Tuhan memberkati. Tuhan engkau memberkati semua rumah singgah yang ada sudah 13 di seluruh penjuru Indonesia, bahkan yang ada di Malaka, Malaysia. Bapa di sorga, biarlah kasih setia Tuhan menyertai setiap kami. Menyertai setiap kami, bahkan memberi kami panjang umur, sehat, dan menjadi berkat untuk orang lain. Diberkatilah anak cucu dan mantu kami. Diberkatilah kami, beruntung setiap hal yang kami lakukan. Anak-anak kami yang sedang studi, mereka akan terus naik dan tidak turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ya. Puji Tuhan. Ya, selamat malam semuanya ya. Terima kasih Bu Liana. Terima kasih semua. Kita